البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babu sadis asyar, bab yang ke-16, man tawadda'a fil janabah, orang yang berwudu disebabkan karena janabah, fi-nya fi sababiyah, summa ghassala sa'ira jasadih, kemudian dia mencuci seluruh anggota badannya, walam yu'id ghusla mawadhi'il wudu minhu, dan dia tidak mengulang pencucian anggota-anggota wudhu dari badannya itu marratan ukhra, pada kali yang lain, yaitu boleh seperti ini. Setelah kita seperti biasa cara mandi janabah itu cuci tangan kanan kiri, kemudian cuci anggota wudhu, yaitu yang dicuci yang diusap ya diusap. Setelah itu mencuci seluruh anggota badan tanpa anggota wudhu, ini boleh saja. Adapun praktek kita biasanya ya tetap semuanya dicuci lagi. Alhamdulillah air mudah. Tapi di tempat yang air susah, kita tidak masalah untuk bagian yang sudah terkena wudhu tadi itu tidak dicuci lagi. Tatkala mencuci seluruh anggota badan yang lain untuk menghemat air, menjimat air. Maksudnya kita orang setelah berwudhu kemudian mandi, tidak perlu diambil wudhu lagi. Iya, tapi sejak awal niatnya mandi janabah tentunya sejak awal. Cuma sunnahnya memang mencuci anggota-anggota wudhu. Berarti diambil wudhu, berarti ada janabah, kemudian mengambil wudhu, setelah itu mandi janabah. Baru doa ke janabah, dia jadi janabah, lepas itu ambil wudhu, lepas itu mandi janabah. Tugasnya menulis. Sudah letaknya di situ. Intinya misalkan dia terkena janabah wajib mandi, ya sudah mandi seperti biasa itu, membersihkan kemaluannya, kemudian cuci tangan kanan dan kiri, setelah itu mencuci bagian-bagian wudhu, setelah itu mengguyurkan air, menyiramkan air ke seluruh badan. Nah, apakah wajib bagian wudhu terkena air lagi? Tidak wajib. Boleh terkena air lagi, boleh juga mencukupkan dengan yang tadi tatkala wudhu. Harusnya tidak perlu wudhu lah. Yang dibahas bukan masalah wudhunya, yang dibahas adalah tatkala menyiramkan air, apakah tangan wajib kena? Enggak wajib. Sudah kena wudhu tadi itu. Yang penting jelas semuanya wajib kena secara umum, tapi apakah wajib mengulang? Tidak wajib. Yang sudah terkena wudhu sudah cukup. Tidak perlu. Sudah suci hadas besar, hadas kecil. Selepas ada besar kita tak payah wudhu lah. Ya memang namanya sudah mandi janabah. Bukan kemaluan. Kenapa? Biasa dengan bukan kemaluan lah. Sebab iya. Tergantung merajinkan yang mana, tapi ya memang minimalnya makruh memegang kemaluan setelah wudhu. Takut. Kayak gelap lah. Iya. Jangan bagi kita ingin kena kulit, pakai gelap pak gelap. Ada pegang gelap getah. Cuma tujuannya untuk apa? Iya. Pakai glove lah nak pegang tu, celah-celah tu nak kena kait kemaluan tu. Jadi kalau tak ada belum jadi itu tak masalah. Itu termasuk yang menguatkan bahwasanya memang sebenarnya dia tidak membatalkan wudhu kecuali kalau dengan Kalau dengan syahwat. Jelas tatkala dia sedang mandi, bersihkan sela-sela, mungkin kebetulan tersentuh. Nabi tidak susah payah pakai sarung tangan atau dan tidak susah payah cuci lagi. Ya menunjukkan yang rajih memang tidak membatalkan wudhu. Kalau dia terus siramnya apa? Tapi Enggak masalah. Yang penting yakin bahwasanya semua bagian sudah kena air. Yang penting dia yakin. Lepas itu boleh dia doa selepas dulu. Nah itu yang wallahu alam ya, dohirnya dari semua hadis yang ada nggak disebut ya. Untuk masalah mandi itu ternyata. Itu susah, harus pakai gloves dan apa. Nabi nggak mengajarkan itu. Tidak, insya Allah agama tidak seberat itu. Baik, kita baca hadisnya.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-haditsur rabi' wa sab'un ba'dal mi'atain 274. Haddatsana Yusuf ibn Isa qala akhbarana al-Fadl ibn Musa qala akhbarana al-A'mash an Salim an Quraib maula bin Abbas an ibni Abbas an Maimunah qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu'an li janabah. Maimunah mengatakan Rasulullah SAW meletakkan air wudhu untuk janabah beliau. Itu dalam riwayat Karimah, kata Al-Hafidh. Dalam riwayat para murid-murid Bukhari yang lain itu dengan pola idhofah wadu al janabah. Jadi alifnya itu alif masuk kepada al, wadu al janabah. Adapun kalau riwayat Karimah ini wadu'an li janabah, tapi intinya sama aja, yaitu min ajli janabah. Demi apa? Demi mandi janabah, mandi junub. Jadi idhofah. Iya. Fa'akfa'a biyaminihi ala shimalihi marrataini aw salasa. Kemudian beliau membalikkan akfa'i qalaba, membalikkan, kata Al-Hafidh. Membalikkan apa itu? Ya mungkin apa? Pakai gayung seperti dalam riwayat yang lain itu, mengambil pakai gayung, pakai ceduk, pakai baldi kecil. Untuk apa? Dengan tangan kanannya untuk menuangkan ke tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Summa ghassala farjah, kemudian mencuci kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ard awil ha'it. Kemudian beliau memukulkan, dalam riwayat yang lain apa? Menggosokkan tangannya, tangan yang dipakai untuk membersihkan kemaluan tadi ke tanah atau ke dinding 2 kali atau 3 kali. Tujuannya apa? Lil inqa, untuk betul-betul membersihkan. Kita sekarang dipermudah, ada sabun dan sebagainya itu. Summa matmadha wastanshaqa, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air, termasuk di dalamnya tentunya apa? Setelah itu istingsar, menghembuskan air tadi. Wa ghassala wajhah, mencuci wajahnya. Wa dhira'ai, yaitu lengan bawahnya itu. Berarti apa ya? Mencuci tangan sampai ke siku. Summa afadha ala ra'sihil ma, kemudian beliau mencurahkan air ke kepalanya. Summa ghassala jasadah, setelah itu beliau mencuci badannya, tanpa disebutkan apa? Mencuci tangan lagi, mencuci wajah lagi, tak perlu. Summa tanaha, selanjutnya beliau menepi dari tempat tadi, tempat yang boleh jadi apa? Dikhawatirkan ada sisa-sisa sesuatu yang kotor dan sebagainya, entah najiskah atau sisa-sisa mani dan sebagainya itu yang di kaki. Ya, beralih tempat. Alih tempat. Iya, kakinya beralih tempat. Untuk kemudian apa? Faghassala rijlaihi, mencuci kedua kakinya. Qalat fa'ata itu bi khirqah. Maimunah mengatakan, kemudian saya ataituhu, mendatangkan kepada Nabi secarik kain, telah kita lewati, yaitu mindil atau semacam apa? Towala itu, handuk kalau orang Indonesia bilang. Falam yuridha, yang lain membaca falam yarudha, tapi itu tidak betul. Tapi apa? Falam yuridha, namun ternyata Nabi tidak menginginkan itu. Faja'ala yanfudhu biyadih, kemudian mulailah Nabi menghilangkan air itu dengan tangannya, air yang menempel di badan. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Yusuf bin Isa, dan beliau ini adalah Abu Ya'qub al-Marwazi Siqah. Meriwayatkan dari Al-Fadl bin Musa, yaitu Abu Abdillah al-Marwazi Siqah juga. Al-Akhbaron al-A'mash, ini banyak sekali riwayat terkait dengan hadis Maimunah yang telah kita lewati, kembalinya kepada A'mash. Banyak sekali, tapi kita tidak mengatakan semua, tapi banyak sekali. Beliau adalah Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran al-Kufi al-Hilali. An Salim bin Abil Ja'ad. Beliau adalah apa? Tidak disebutkan kunyahnya itu, dan beliau adalah Kufi. An Quraib maula bin Abbas, beliau Abu Rishdin. Cuma anak
Ya, Quraib bin Abi Muslim. Cuma siapa nama Abu Muslim wallahu alam. Ini Madani. Quraib ini Maula Ibni Abbas. Iya, bekas hamba Ibnu Abbas. Ya, Abu Rizki. Apa? Negro. Tak tahu, beliau Madani, tak tahu ya. Quraib. Iya. Ani bin Abbas, ma'ruf, beliau adalah Abu Abbas. Baik. An Maimunah bintul Harith, makciknya Ibnu Abbas. Dinikahi oleh Nabi termasuk yaitu apa? Yang paling akhir dinikahi oleh Nabi. Ini Maimunah dinikahi waktu Umrah Qadiyah. Umrah Qadiyah berarti tahun berapa ya? Yaitu tahun 7 Hijriah. 1 tahun sebelum Fathu Makkah. Dan beliau juga yang paling akhir wafat dari istri-istri Nabi. Wafat di tempat yang namanya Saraf di luar Makkah. Qalat wada'a Rasulullah SAW wadu'an. Insya Allah ini syarahnya hampir sama seperti yang telah kita lewati. Hadis ini terulang-ulang terus. Hadis Ibni Abbas dari Maimunah ini. Nabi meletakkan wadu, ini adalah wazan fa'ul menunjukkan alat untuk berwudu. Tapi ini boleh jadi maksudnya dzikrul ba'turida bihil kul, bukan hanya untuk wudu, tapi jelas untuk mandi juga. Mandi janabah yang di dalamnya ada wudu. Li janabah, lamnya adalah li ajlih. Taib, untuk menghilangkan junub. Fa'ai qalaba, membalikkan gayungnya itu dengan tangan kanannya untuk mencuci tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Telah kita lewati tentang pembahasan ini. Kemungkinan yang ragu adalah siapa? A'mash, apakah 2 kali atau 3 kali. Tapi tidak masalah, ini mustahab. Yang bahkan apa, asal pencucian tangan sendiri mustahab, kecuali kalau habis tidur yang sangat lelap, tidur malam. Summa ghassala farjah, mencuci tangannya, mencuci kemaluannya. Summa daraba yadahu bil ard. Dan ini menunjukkan apa? Islam itu cinta kebersihan. Baik. Walaupun kita tahu mani itu adalah suci menurut pendapat yang rajih, tapi tetap dia ini adalah kotor dan menjijikkan. Harus segera apa? Dibersihkan kemaluannya, dan kemudian tangan yang terkena mani juga segera apa? Dibersihkan. Islam cinta pada kebersihan. Baik. Dan bukan hanya dicuci dengan air, bahkan demi agar betul-betul bersih, Nabi memukulkan tangan tadi itu ke tanah atau ke dinding. Lihat tempat yang kira-kira membantu untuk menghilangkan kenajisan, kekotoran tadi. Marratain aw salasan. Kemudian setelah itu melakukan wudhu seperti yang ma'ruf, kecuali masalah mencuci kaki. Semua pencucian kaki dalam masalah wudhu ini di dalam hadis Aisyah kalau terkait dengan mandi telah kita lewati. Adapun hadis Maimunah memang apa, memisahkan itu. Menunjukkan apa, boleh ini, boleh itu. Boleh cuci secara langsung atau cucinya nanti aja untuk yang kaki. Kemudian afadha ala ra'sihi, dalam riwayat yang lain apa, sabba, mencurahkan air ke atas kepala beliau. Kenapa tidak disebutkan mengusap kepala? Boleh jadi sekalian aja. Sekalian apa? Mencuci kepala. Sebagai bagian dari wudhu dimasukkan sekalian. Summa ghassala jasadah, setelah itu beliau mencuci badannya. Apakah mulai dari kepala? Boleh mulai dari leher ke bawah. Tidak wajib mengulang dari atas. Summa tanaha, setelah itu beliau berpindah tempat. Baik. Tanaha, mencari nahiyah, jadi apa, tempat yang sisi yang lain. Fa ghassala rijlai, beliau mencuci kedua kakinya. Jelas kita tahu asal dari hukum itu adalah sesuai dohirnya. Dohirnya tadi sudah terkena air bersih, tapi boleh demi lebih meyakinkan kebersihan kakinya itu pindah ke tempat yang diharapkan lebih bersih lagi. Ada lepuk kaki ini kan? Ada lepuk kaki ini kan? Ya boleh jadi. Tapi intinya adalah apa? Nabi sengaja tidak mencuci kaki di awal-awal wudhu, di bagian wudhu tadi, di awal mandi. Sengaja mencucinya nanti paling akhir sekalian. Baik. Fa'ataituhu bi khirqah. Kemudian saya mendatangkan kepada beliau sejenis toala, sejenis apa? Kain untuk meresapkan air, mengeringkan air. Istilah Arabnya apa? Munasyif. Baik. Falam yuridha, Nabi tidak menginginkannya, bukan karena makruh. Telah disebutkan, telah kita lewati juga dari apa, riwayat yang banyak sekali dari Imam
Ibnu Munzir bahwasanya sejumlah sahabat memiliki tuwala, memiliki handuk kain untuk apa mengeringkan badan setelah mandi. Tapi kenapa Nabi tidak menginginkan itu? Dohirnya boleh jadi apa? Nabi ingin berlama-lama dengan keadaan yang agak basah, tidak segera kering. Walaupun setelahnya apa? Ja'ala yang fudu biyadih. Mulailah beliau menghilangkan air itu dengan tangannya, tapi jelas pasti ada sisanya kan. Boleh jadi itu musim panas atau apa, Nabi ingin air tidak segera betul-betul hilang, badan tidak segera apa mengalami kekeringan. Tapi adanya tuwala di rumah Maimunah dan itu terulang-ulang dan Nabi membiarkan, menunjukkan memang tuwala itu boleh-boleh saja halal. Terutama kalau sedang musim dingin kan, kita ingin segera mengeringkan badan dari air biar tidak kedinginan. Nah, perlu tuwala terutama yang tebal itu bermanfaat sekali. Makanya banyak sahabat yang memilikinya. Jadi tidak makruh seperti kata sebagian pensyarah mengatakan ini makruh, ini gayanya para mutrofin, orang yang bermewah-mewah. Tidak demikian. Buktinya banyak sahabat yang punya dan Nabi sendiri tidak melarang itu dan tidak mencela. Cuma sekedar Nabi tidak ingin. Boleh jadi karena ingin berlama-lama dengan badan yang agak lembab. Baik. Syarah yang lain telah kita lewati semuanya terkait dengan hadis ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu praktik ini boleh lewat ya. Iya, boleh di bagian akhir-akhir. Kita di rumah jam 7 lah. Kaki itu terasa. Tapi Tapi dijelaskan oleh para ulama yaitu jangan sampai anggota wudhu yang lain kering karena disyaratkan apa muwalah yaitu susul menyusul. Apa sih jangan Ikan kawan